warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin nabiyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam acara yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Pak Hasim selaku Ketua Umum PCIM Hongaria, yang saya hormati teman-teman narasumber dan serta seluruh hadirin yang berbahagia yang tentunya sedang berminat berburu beasiswa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tentang program beasiswa di Hongaria yang mungkin beberapa tahun lalu mungkin belum populer. Tapi sekarang beasiswa Hongaria sudah sangat populer dan juga dari tahun ke tahun peminatnya cukup meningkat drastis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut, kemudian juga akan menghadirkan beberapa narasumber dari PCM juga yang juga memiliki pengalaman, dan juga di sini ada beberapa mahasiswa yang juga awalnya akan memberikan testimoni nantinya. Nah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuki acara penyampaian bagaimana beasiswa stipendium Hungarikum di Hongaria, kita akan mendengarkan kata pengantar dan sambutan dari Ketua PCIM Hongaria yang terhormat Bapak Kiai Hasim. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Al-ayat. Yang kami hormati saudara-saudara saya seperjuangan di PCIM Hongaria, yang kami hormati para pemburu beasiswa, lebih teologisnya para mujahid ilmu dimanapun berada, yang alhamdulillah hari ini kita sudah bisa bertemu bersama. Dan saudara-saudara sekalian, mungkin kalau kita melihat dari daftar partisipan, ada yang memang sengaja berminat untuk mendapatkan peluang ini, tetapi ada yang sekedar ingin tahu saja. Ngangsu kawruh bahasa Jawanya ya. Nah, syukur alhamdulillah kita bisa berkesempatan ketemu di sini. Mudah-mudahan ini ada banyak guna dan manfaatnya. Untuk itu, mengawali acara yang spesial ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira ini umum dipakai para motivator, para teoritis, di mana ternyata kesuksesan seseorang atau ketercapaian apa yang diinginkan seseorang itu adalah hasil dari pertemuan antara kesempatan dan juga kesiapan. Kesempatan datang pada saat kita siap, dan disitulah potensi besar capaian kesuksesan itu kita dapatkan. Seringkali kita mendapatkan banyak kesempatan, tetapi ternyata kita tidak dalam situasi yang siap, yang artinya kesempatan itu hanya lewat begitu saja. Atau sebaliknya, seringkali kita memiliki kesiapan yang cukup, kemampuan yang cukup, tetapi kesempatan tidak kunjung datang, dan artinya kesiapan kita tidak cukup efektif untuk membantu capaian-capaian kita. Nah, apa yang kita upayakan hari ini itu adalah bagian dari mengajak kita semuanya memacu pada variabel kesiapan kita. Kesempatan sudah ada di depan mata, kesempatan sudah dibuka lebar, dan insya Allah kalau nggak salah 15 Januari adalah closing date-nya, maka apa yang kita bisa lakukan untuk memacu kesiapan kita? Nah, mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar kita yang nanti akan sangat
berguna buat para pemburu beasiswa ini sehingga menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tentu yang terakhir, sebagai orang yang beragama, kesiapan dan kesempatan saja tidak cukup, karena segala keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha atas segala-galanya. Maka kita hanya bisa setelah berikhtiar adalah tentu tawakal. Bagaimana kita pasrahkan diri atas segala yang ada yang sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan takdir yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, karena landasan itulah maka pimpinan cabang istimewa Hongaria ini ingin mengajak, membantu, memberikan kontribusi bagaimana tahapan-tahapan agar kita lebih siap di dalam mengambil satu kesempatan ini supaya kita bisa menjadi bagian awardee nantinya. Mudah-mudahan itu sangat kontributif. Masih sebenarnya kita mendengarkan Hongaria itu negara apa sih? Kenapa kita harus berburu ke Hongaria? Dan apakah itu menjadi destinasi yang terbaik buat kita, buat para student, buat para kandidat student? Tentu masing-masing punya argumentasi yang sangat ya, masing-masing akan punya argumentasi untuk kepentingan dirinya masing-masing. Tetapi kalau bagi saya begini, saya yakin yang ikut hari ini adalah mayoritas Muslim dan sebagian besar juga insya Allah Muhammadiyah. Nah, saya melihatnya begini, spirit berdakwah itu mesti kita miliki dimanapun kita berada, dan Hongaria ini ternyata menjadi ladang yang saya kira sangat strategis buat kita mengembangkan nilai-nilai dakwah keislaman itu di Hongaria ini. Kenapa? Karena Hongaria ini sampai hari ini adalah negara yang mayoritas sebenarnya secara identitas keagamaan tidak beragama, terutama generasi yang muda. Kalau kita kemudian bisa hadir dengan pada satu sisi kita menjadi student dan kemudian pada sisi yang lain kita juga bisa menebarkan nilai-nilai agama, syukur kemudian kita bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi bagian dari Islam, itu akan menjadi nilai dakwah yang luar biasa. Titik penting lainnya adalah sebenarnya Hongaria itu adalah satu negara yang secara konsekuensi biaya untuk hidup kita, living cost kita untuk kelas Eropa itu menjadi sangat minim. Paling minim bahkan, salah satu negara yang paling minim kebutuhan biayanya. Dan oleh karena itu di sejumlah negara para aplikan itu memanfaatkan ini menjadi pintu masuk untuk mereka mengeksplorasi ke negara-negara Eropa. Karena meskipun negara dengan tingkat biaya living cost yang rendah, tetapi kita memiliki hak yang sama untuk menjadi bagian dari Eropa. Nah, ini saya kira nilai plus yang mungkin barangkali insya Allah nanti akan dikupas habis oleh para narasumber nanti secara lebih detail, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari yang memacu spirit kita bagaimana kita bisa menjadi bagian dari penerima atau awardee dari program-program ini. Kita sangat terima kasih sekali atas banyaknya partisipan ini. Mudah-mudahan ya meskipun tidak 100%, sebagian besar dari kita bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap ini kesempatan awal untuk bersilaturahmi dan kemudian kita bisa tindak lanjuti dengan tahapan-tahapan yang lain yang bisa untuk kebaikan kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, nanti mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai tuntas dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asim atas sambutannya. Nah, jadi sekarang kita akan memasuki acara inti. Tadi Pak Asim sudah memberikan pengantar bagaimana kesempatan kita untuk berdakwah dan memburu beasiswa di Hongaria. Jadi teman-teman setiap tahun beasiswa ini kan dibuka secara reguler, secara rutin. Tetapi dari kalangan kader itu tidak cukup banyak yang mengambil kesempatannya. Nah, bagaimana tentang studi lanjut dan beasiswa di Hongaria akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Di sini ada Mas Wongso dan Mas Hanif. Jadi Mas Wongso sama Mas Hanif ini sama-sama awardee beasiswa stipendium Hongarikum. Mas Wongso sekarang menempuh studi lanjut PhD di LT,
atau Yotos Loran University, begitu juga Mas Hanif yang PhD di kampus yang sama akan memberikan penjelasan tentang stipendium Hungarikum. Saya persilahkan kepada Mas Wongso untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Dayat atas kesempatannya. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya untuk waktu di Indonesia. Kita di sini siang ya, jam 1. Oke, nah jadi untuk materi saya share screen dulu teman-teman. Baik, untuk saya sendiri, materi yang akan saya titik beratkan mengenai Hungary ini atau stipendium Hungarikum sebenarnya lebih ke untuk bagaimana memotivasi teman-teman untuk sebenarnya teman-teman sudah dengan berada di sini sudah cukup termotivasi ya untuk mengejar beasiswa stipendium Hungarikum ini. Saya yakin motivasi teman-teman sudah tidak dipertanyakan lagi untuk beasiswa atau mengejar beasiswa ini. Namun mungkin akan lebih baik lagi dan akan lebih besar lagi motivasinya, mudah-mudahan ekspektasi saya dengan mengetahui kira-kira apa-apa saja sih kelebihan atau apa-apa saja sih yang misalkan kita bisa temui dengan atau bisa kita dapatkan dengan belajar di Hungary ini. Nah, dengan itu saya membawakan materi mengenai Students Life in Hungary dan nantinya akan dilengkapi khususnya untuk sesi yang khusus untuk pendaftaran stipendium Hungarikum sendiri akan dibahas lebih rinci lagi oleh Mas Hanif nantinya di materi kedua. Baik, nah untuk why study in Hungary, jadi kenapa kira-kira kita kan teman-teman sudah tahu ya bahwa Hungarikum disediakan oleh negara Hungary ini. So why should be Hungary? Misalkan kan ada banyak beasiswa yang lainnya juga sebenarnya. Ada dari Swedia, sudah ada banyak beberapa beasiswa yang ditawarkan di negara Eropa pada khususnya dan pada umumnya mungkin untuk negara-negara lain, Australia Awards untuk Australia, Fulbright Amerika dan ada. Namun pada akhirnya kenapa kira-kira teman-teman atau apa sih yang bisa memotivasi teman-teman untuk lebih bersemangat lagi mengejar beasiswa ini? Nah, jadi yang paling pertama adalah letak geografisnya. Negara ini berada di Eropa Tengah, jadi letaknya di tengah-tengah Eropa ya maksudnya. Jadi dia berada di antara di sekelilingnya itu ada Prancis, ada semua negara-negara, you can name it, teman-teman bisa menyebut nama negara Eropa yang terkenal itu ada di Hungary, itu ada di tengah-tengahnya. Dan salah satu dan ibu kotanya Budapest adalah salah satu kota tujuan di negara Eropa yang merupakan primadona juga. Kemudian negara Hungary adalah negara aman, nyaman dan indah pastinya. Ya, kemudian pastinya karena ada beasiswa stipendium Hungarikum sendiri, makanya ya kita jadinya lebih memilih Hungary gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak beasiswa yang lainnya yang bisa kita target untuk bisa tembus atau bisa belajar di Eropa gitu ya. Tapi untuk beasiswa stipendium Hungarikum ini sendiri yang merupakan beasiswa full scholarship ya, sehingga bisa menjamin kita untuk belajar dengan tenang di sini. Nah, saya mulai dengan kampus live-nya dulu. Mungkin ini yang yang paling penting ya untuk diketahui mungkin. Oke, jadi untuk berbicara tentang kehidupan belajar di setiap kampus, sebenarnya pada dasarnya sama saja budaya belajar di Eropa
karena Hungari adalah salah satu negara yang berada di Eropa, sehingga Uni Eropa, sehingga sistemnya semuanya sama, yaitu critical thinking. Oke, jadi di dalam ruang dan perlu diketahui untuk di Hungari sendiri kita ada selama 4 tahun untuk khusus untuk doktoral itu 4 tahun kita tempuh selama 4 tahun, 2 tahun course dan 2 tahunnya riset by riset. Jadi itu mix ya di sini untuk di Hungari sendiri. Kemudian untuk master degree sama mereka course juga ya, dan juga pada akhirnya nanti akan ada riset di akhir. Untuk bachelor mungkin akan lebih detail nantinya, tapi kurang lebih sama saja, ada course juga dan akhirnya nanti ada penelitian atau tesis seperti itu. Itu untuk kampus live. Jadi basically yang paling mencolok adalah critical thinking dan juga kebebasan dalam berpendapat di dalam kelas. Untuk di kelas ketika kita belajar di dalam kelas untuk kampus live ini, atau ketika kita belajar di kelas, maka kebebasan kita untuk mengeluarkan ide, mengekspresikan pendapat dan segalanya itu sangat diapresiasi oleh dosen-dosen di sini, yang walaupun mereka adalah dosen-dosen yang atau profesor atau sudah memiliki banyak sekali publikasi, mereka tetap terbuka dengan apa yang kita sampaikan. Dan menariknya adalah mungkin ada beberapa stereotip yang kita tahu sebelum ke Eropa, bahwa kalau orangnya critical thinking, dosen-dosen di Eropa critical thinking, kemudian mereka dan memang seluruhnya berlandaskan dari empirical data, tapi dan kita tahunya mereka akan to the point ya, kalau orang-orang Europe seperti itu. Tapi ketika tiba di Hungary ini agak sedikit berbeda dengan stereotip yang kita tangkap sebelumnya, bahwa akan keras atau akan to the point. Tetapi sebagian besar yang saya temui memang to the point, tapi mereka ramah. Nah, itu yang membedakan, humanis. Jadi menyampaikan beberapa hal atau sehingga ketika kita ingin menyampaikan ide ataupun berpendapat di kelas itu kita menjadi nyaman untuk menyampaikan apapun yang kita ingin sampaikan. Seperti mungkin kita punya ide baru untuk penelitian dan lain-lain, itu lebih nyaman, seperti bercerita ke teman gitu. Jadi tapi tetap dalam koridor critical thinking itu sendiri. Nah, untuk kampus live dan study mungkin kita bisa lebih bahas lebih detail lagi nanti, apalagi kalau ada pertanyaan di belakangnya. Nah, kemudian daily life di sini untuk Oke, ini banyak ditanyakan sebenarnya oleh teman-teman, baik itu yang sudah lolos stipendium Hungaricum ataupun yang masih sedang berburu beasiswa ini. Apakah cukup beasiswa yang kita dapatkan untuk biaya hidup di Hungary? Yang notabene merupakan negara Eropa. Jadi pastinya apapun mungkin kebutuhan dan biaya hidup akan mahal seperti itu kan, mungkin pemikiran kita sebelumnya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Hasim tadi, bahwa sebenarnya untuk di negara di Hungary tersendiri biaya hidup tidak terlalu tinggi seperti biaya hidup di negara Eropa lainnya. Sehingga ketika ditanyakan bahwa apakah beasiswa yang kita dapatkan untuk biaya sehari-hari itu cukup, kalau bisa saya gambarkan, mungkin tingkatannya kalau doktoral atau S3 beasiswanya sangat cukup, untuk master dan bachelor cukup. Ya, jadi bisa diartikan sendiri, tapi misalkan detail dan sebagaimananya itu nanti bisa kita rincikan ya. Mungkin setelah ini bila ada follow up nanti akan digambarkan kenapa sangat cukup dan cukup. Karena untuk doctoral degree itu sendiri, kalau bisa saya bilang diberikan biaya hidup yang beberapa kali lipat dari biaya hidup untuk master degree, sehingga bisa dikatakan sangat cukup. Dalam hal ini
yang saya maksudkan adalah untuk penerima beasiswa itu sendiri, ya, penerima beasiswa itu sendiri. Untuk yang ingin membawa keluarga, sayangnya memang untuk beasiswa stipendium Hungaricum tidak mencakup untuk biaya hidup keluarga. Dan saya pikir ini lumrah untuk seluruh beasiswa saat ini sih. Mau beasiswa yang sebesar dan setenar apapun, mereka sudah tidak mengcover untuk anggota keluarga dari si penerima beasiswa. Saya pikir jadi itu hal yang lumrah untuk penyedia beasiswa saat ini. Kemudian belanja atau bahan-bahan kebutuhan pokok yang kita butuhkan, terutama kita ya yang hidup, yang orang-orang yang berasal dari negara Asia, terutama Indonesia, biasanya takutnya tidak ada nasi. Nah, di sini ada beras kok di mana-mana, jadi tidak berasa, kalau jangan takut kelaparan karena hanya bisa makan roti. Ya, jadi di sini ada banyak yang jualan beras dan harganya tidak terlalu jauh dari harga beras di Indonesia juga. Kalau bisa dikatakan harga-harga kebutuhan pokok di sini bisa, kalau kita cari kesamaannya di Indonesia mungkin di Jakarta ya, di ibu kota mungkin 7-Eleven dengan biaya yang ada di Jakarta, biaya hidupnya gitu. Jadi mirip-mirip lah. Oke, nah kemudian Nah, kemudian untuk akomodasi atau tempat tinggal di sini itu kita sebagian besar tinggal di apartemen, ya, di apartemen. Sehingga jadi ini ada berbagai macam. Ada yang untuk teman-teman yang master atau bachelor, biasanya mereka di dorm, atau basically pada tahun pertama kita tinggal di dorm, ya, sebagian besar tinggal di dorm. Setiap kampus menyediakan dorm untuk mahasiswa baru. Namun biasanya untuk jika telah masuk di tahun kedua, itu dormnya sudah diprioritaskan untuk mahasiswa yang baru lagi. Sehingga untuk mahasiswa yang ada di tahun kedua disarankan atau sebaiknya mencari apartemen flat atau studio sendiri. Nah, untuk biaya apartemen ini tidak terlalu bisa mengcover karena beasiswanya sudah ada disediakan untuk akomodasi. Namun biasanya kalau sudah berpindah keluar dorm, biasanya harus nombok sedikit ya, tergantung dari luas apartemen yang disewa. Jadi banyak atau sedikitnya penambahan biaya untuk akomodasi kita itu tergantung dari seberapa besar flat yang kita sewa. Kalau biasanya kalau studio akan relatif lebih murah. Nah, yang dibahas tadi juga oleh Pak Ketua ya, Pak Hazim, bahwa religion atau untuk agama di sini, sekali lagi untuk ada beberapa stereotip lagi bahwa ketika kita hidup di Eropa, sebelum saya ya, secara pribadi, sebelum saya berangkat ke sini, ketakutannya adalah takutnya kita mungkin yang beragama Islam ya, mungkin ada sedikit ketakutan bahwa di Indonesia saja sendiri kadang-kadang ada orang yang punya ya something berbeda pemahamannya atau pandangannya terhadap Islam. Tapi di sini, di Hungary ini, sama sekali saya belum merasakan, terutama di Budapest ya, teman-teman di daerah lain mungkin nanti bisa dikonfirmasi bahwa tidak merasakan bahwa saya terasingkan di sini, karena untuk di Budapest sendiri sudah banyak kok orang-orang yang beragama Islam tinggal di sini. Jadi bisa dilihat dari data di sini, malah sudah berada di posisi ketiga saat ini ya, yang dimana pastinya Kristiani lebih tinggi, dan yang kedua, dan ini terus berkembang, yang kedua ini non religius seperti yang dibahas oleh Pak Hasim tadi, dan ini setiap tahun semakin berkembang, dan ya bisa dikatakan ini adalah salah satu ladang pahala yang bisa kita tuai di sini, karena bisa menjadi salah satu tempat dakwah gitu ya. Nah,
Transportasi adalah yang terbaik, salah satu yang terbaik diakui di seluruh dunia, adalah salah satu yang terbaik di sini, murah, nyaman, cepat, ya, dan banyak. Jadi tentang transportasi untuk mahasiswa atau student punya diskon khusus. Jadi kira-kira kalau kita rupiahkan itu sekitaran 160.000, ya 160.000 atau 170.000 itu per bulan. Di dalam daerah lingkungan itu khusus untuk Budapest ya, ini keliling Budapest berapa kali pun ya, dan kapanpun Anda bebas menggunakan kartu yang Anda beli selama sebulan itu. Jadi dan sangat nyaman dan sangat cepat. Jadi transportasi di sini adalah salah satu keunggulan yang saya pikir sangat memanjakan kita. Nah, ini dia salah satu yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman kita pemburu beasiswa, kemungkinan untuk membawa keluarga untuk hidup bersama kita dan menemani kita untuk belajar, terutama teman-teman yang menempuh PhD program ya. Jadi untuk saya bisa katakan bahwa ini gampang-gampang susah ya, tapi gampangnya dua kali ya, gampang-gampang susah. Jadi karena sudah terbukti teman-teman yang PhD di sini mungkin ya bisa saya bilang sudah ada banyak yang membawa keluarganya, istri dan anak-anak, atau untuk istri membawa suami dan anak-anaknya ke sini, sudah banyak dan terbukti. Teman-teman juga di sini sudah ada beberapa, dan kenapa sangat memungkinkan untuk membawa keluarga di sini, karena jika kita lihat dari pembahasan tadi bahwa sebenarnya biaya hidup, akomodasi, transportasi semuanya murah. Bisa dikatakan murah ya, bisa terjangkau lah, bisa terjangkau. Sehingga dan bila kita bandingkan dengan negara Eropa yang lainnya ya dalam hal ini, sehingga di Hungaria ini agak relatif ya gampang-gampang susah tadi ya untuk membawa keluarga ke sini, sehingga makanya sudah banyak teman-teman yang berhasil membawa keluarganya ke sini, dan kita sudah hidup sudah 1 tahun, tahun kedua, ada yang sudah tahun ketiga, termasuk Pak Hasim tadi sudah beberapa tahun di sini. Jadi dan terbukti alhamdulillah semuanya bisa tercover ya, alhamdulillah semuanya bisa tercover. Nah, jadi jangan takut bagi yang berkeluarga, mungkin jangan bingung ya kalau berpikir bahwa nanti kesulitan untuk membawa keluarganya ke sini. Nah, untuk itu saya pikir dari saya cukup. Terima kasih dan selamat berjuang teman-teman. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa di sesi tanya jawab. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Mas Dayat, silakan. Terima kasih Mas Kongso. Jadi pemaparannya Mas Kongso tadi jadi cukup berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana mahasiswa ketika sampai di sini. Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua, Mas Hanif, ini akan disampaikan lebih teknis. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Hanif. Ya, terima kasih Mas Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Dayat sudah dihantarkan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang ingin mendaftar. Saya asumsikan ini teman-teman ingin mendaftar ya, entah tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi harapan kami yang sudah di Hungaria ini, kami mendapatkan lebih banyak teman lagi gitu. Karena kalau ceritanya dari Dikti, kuota itu juga dipengaruhi oleh seberapa besar minat pendaftar dari tiap negara gitu. Jadi kalau semakin banyak yang mendaftar, kemungkinan kuota untuk Indonesia juga akan diperbesar gitu. Harapan kita sih seperti itu. Nah, ditambah 500. Ditambah 500, kita ngalahkan India nanti. Jadi ya sekarang ini yang banyak itu dari India, Pakistan, Turki, itu yang kuotanya cukup besar. Dari Indonesia selama ini masih 100. Nah, mudah-mudahan di tahun berikutnya kita tambah lagi gitu. Nah, saya akan mulai share screen saya. Saya sudah siapkan PowerPoint. Nah, ini mungkin lebih banyak hal-hal yang sifatnya teknis, tapi kalau masih belum terlalu detail nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Jadi di sesi kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai
apa itu beasiswa Stipendium Hungarikum dan bagaimana proses pendaftarannya, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa saya ringkas, jadi Stipendium Hungarikum ini adalah beasiswa yang paling prestisius dari pemerintah Hungaria, karena ada banyak beasiswa lain sebenarnya yang diberikan dari pemerintah Hungaria, tapi salah satu yang paling prestisius itu adalah Stipendium Hungarikum ini. Nah, ini dari pemerintah Hungari pertama kali diberikan itu tahun 2013. Tapi Indonesia baru join itu kalau tidak salah 2016. 2016 itu angkatan pertama dari Indonesia. Jadi ini memang diberikan kepada negara-negara yang memang sudah menjalin kerjasama bilateral dengan pemerintah Hungaria. Nah, salah satu negara yang menjalin kerjasama adalah Indonesia. Dan tahun 2016 itu kalau nggak salah kuotanya hanya 50 orang. Kemudian mulai tahun 2020 itu kuotanya ditambah menjadi 100 orang untuk Indonesia. Jadi 100 orang itu juga terbagi menjadi 3 jenjang, S1, S2, S3. Paling banyak S3 memang. S3 itu jatahnya 50, S2 40, S1 10 orang. Nah, saya tahu informasi ini karena sempat ikut acara Dikti dan sempat dijelaskan juga tentang beasiswa ini. Jadi di tahun 2020 itu pemerintah berhasil nego dengan pemerintah Hungaria. Salah satu alasannya karena peminatnya cukup tinggi dari Indonesia. Jadi tahun 2019 itu peminatnya cukup meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2016 mungkin yang daftar 10, yang daftar 50, yang diterima 50 gitu bisa jadi gitu. Tapi tahun berikutnya itu peminatnya semakin banyak. Dan juga track record mahasiswa Indonesia di Hungaria ini, di kampus di Hungaria cukup baik. Oleh karena itu pemerintah berani nego dan akhirnya tahun 2020 ditingkatkan kuotanya menjadi 100. Nah, harapan kami di tahun-tahun berikutnya dengan meningkatnya antusiasme dari warga Indonesia untuk mendaftar beasiswa ini, kuotanya juga akan ditambah. Nah, kalau mungkin beberapa tahun lalu memang yang dijual dari beasiswa ini, oh ini beasiswanya masih sepi peminat loh, yang daftar sedikit, yang tahu sedikit gitu. Tapi kalau tahun ini saya kira sudah tidak relevan lagi, karena yang mendaftar seminar ini saja di Google Form itu ada 297 orang, meskipun yang datang nggak nyampe setengahnya ini ya. 297 orang itu yang daftar ini. Jadi kalau kita asumsikan 297 orang itu daftar semua dan ada orang lain yang tidak ikut webinar ini juga ikut daftar, jadi mungkin bisa sampai ribuan yang mendaftar untuk tahun ini. Jadi memang seleksinya mungkin akan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mas Hanif mute. Mas Hanif mute suaranya. Ya, mohon maaf, sepertinya saya mengalami gangguan jaringan. Tadi sampai mana ya Mas Dayat, saya ngomong keputusnya ya, saya nggak sadar ya kalau disconnect. Ya sudah, tak lanjutkan aja ya. Jadi ya kalau di tahun-tahun sebelumnya yang dijual itu adalah, oh ini beasiswanya belum diketahui, banyak orang yang daftar masih sedikit, kemungkinan diterimanya besar gitu ya. Saya kira kalau untuk tahun ini itu sudah tidak terlalu relevan karena yang tahu sudah sangat banyak gitu ya. Yang daftar webinar ini saja 297 gitu ya. Jadi memang persaingannya akan lebih ketat untuk tahun ini. Jadi persiapan yang harus dilakukan juga harus lebih serius gitu ya. Karena nanti saya jelaskan di tahap seleksinya aja supaya lebih detail. Nah, ini ada beberapa data mengenai beasiswa Stipendium Hungarikum. Jadi beasiswa ini mengcover untuk studi di 20 universitas di Hungaria. Negara atau sending partner yang terlibat itu ada kurang lebih 80 negara. Jadi pemerintah Hungaria memberikan beasiswa ke
80 negara, tapi tiap negara itu kuotanya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, gitu ya. Kemudian yang sampai saat ini ada 11.000 mahasiswa yang studi di Hungaria, dan dari Stipendium Hungaricum yang mengelola Stipendium Hungaricum ini adalah Tempus Public Foundation. Jadi duitnya dari pemerintah yang mengelola Tempus Public Foundation itu. Nah, dia dari Tempus melakukan survei, dan ketika ditanya 81% dari penerima beasiswa itu ingin kuliah di Hungaria lagi, gitu ya. Publikasi biar Nah, ini data Stipendium Hungaricum tahun kemarin, aplikasi tahun kemarin 2021-2022. Sayangnya tidak ada data yang spesifik untuk negara Indonesia. Padahal kalau kita tahu data dari Indonesia itu sangat membantu ya. Ini secara global, secara keseluruhan. Jadi yang daftar ada 49.000 lebih pendaftar, gitu ya. Jadi sudah sangat banyak dan mayoritas dari Asia, lebih dari 50%-nya dari Asia. Kemudian tiap tahun itu pendaftarnya juga meningkat. Kalau tahun kemarin meningkat 39% dari tahun sebelumnya. Kemudian ini top 5 bidang studi, ada computer science dan IT, economic science, engineering science, medical and health science, dan natural science. Jadi ini 5 bidang studi yang paling favorit di beasiswa SH ini. Nah, ini benefits yang akan didapatkan ketika kita sudah diterima sebagai awardee. Untuk bachelor dan master itu sama, untuk yang doktoral itu berbeda, lebih banyak yang doktoral. Nah, untuk yang bachelor dan master, yang pertama mereka dapat free tuition fee, jadi nggak perlu bayar kuliahnya, sudah gratis SPP-nya. Kemudian monthly stipend atau biaya bulanannya untuk hidup, living cost-nya itu sebesar 43.000 foreign, atau kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan. Itu ya. Kemudian untuk akomodasi, kita bisa milih kalau tinggal di dormitory itu gratis, nggak perlu bayar biaya akomodasi. Tapi kalau kita milih tinggal di luar dormitory, itu kita diberi subsidi 40.000 foreign. 40.000 foreign itu ya sekitar, sebentar. Oh, saya kira ada gangguan masalah. 40.000 foreign itu sekitar 2 juta ya, 2 juta rupiah kalau dirupiahkan. Gitu. Nah, tadi yang ditanyakan tuh cukup nggak? Nah, cukup, itu cukup, tapi ya gaya hidupnya juga harus menyesuaikan, gitu. Kemudian juga dapat medical insurance atau asuransi kesehatan. Nah, kalau untuk yang doktoral, yang lainnya sama, tuition fee gratis. Yang beda adalah monthly stipend-nya, yaitu untuk tahun pertama dan tahun kedua itu 140.000 foreign, atau kalau dirupiahkan sekitar 7 juta. Ini saya bulatkan ya, saya bulatkan dengan kurs konversi 50, 1 foreign 50 rupiah. Itu. Meskipun aslinya bukan 50 sih, 47, 48 gitu ya. Tapi saya bulatkan, jadi anggap aja 7 juta. Nanti kalau lolos tahun ketiga, jadi di akhir tahun kedua nanti ada kompleks exam, itu kayak ujian komprehensif gitulah kalau di Indonesia gitu ya. Jadi ada ujian teori dan ujian proposal riset kita. Kalau lulus, kita masuk tahun ketiga itu stipendnya naik menjadi 180.000 foreign atau sekitar 9 juta rupiah gitu. Jadi naik sekitar 2 juta. Itu. Kemudian untuk akomodasi juga sama, 40.000 kalau kita memilih untuk tinggal di luar dormitory. Kalau tinggal di dormitory gratis. Nah, masalahnya tinggal di dormitory itu tergantung dari universitas. Ada yang memang universitasnya mahasiswanya sedikit, kapasitas dormitory-nya banyak. Jadi mereka bisa tinggal di dormitory selama apapun mereka mau gitu. Tapi kalau di kampus-kampus tertentu, misalkan di kampus saya di LT,
itu dormitory itu diprioritaskan untuk mahasiswa tahun pertama. Jadi ketika sudah masuk tahun kedua, itu kita jadi prioritas kedua. Gitu. Jadi kalau ada kuota kita boleh masuk, tapi kalau sudah penuh ditempati oleh mahasiswa tahun pertama, ya kita harus keluar mencari tempat tinggal sendiri dan dikasih biaya subsidi 40.000 forin itu tadi. Nah itu masalahnya cukup enggak? Nah kalau di luar kota Budapest mungkin cukup. Tapi kalau di kota Budapest 40.000 forin itu tidak cukup, dengan berat hati saya katakan gitu ya. Karena sulit sekali mencari tempat tinggal yang seharga 40.000 forin per bulan gitu. Kalaupun ada biasanya agak jauh dari pusat kota. Nah, itu untuk biaya hidup. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang ini silahkan. Nah, kemudian apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah mengisi aplikasi online di apply.stipendiumhungarikum.hu. Nah, di situ sudah ada formnya, kayak kita ngisi biodata dan lain sebagainya, termasuk upload dokumen nanti juga di situ diisi, termasuk memilih program studi. Nah, ini juga ada yang bertanya, kemarin ada teman-teman mau daftar master itu mencari program studi yang dicari kok tidak ada. Nah, itu memang kebijakan dari Dikti. Jadi Dikti itu menentukan prioritas program studi apa saja yang dibuka untuk warga negara Indonesia. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian yang perlu disiapkan juga adalah motivation letter. Motivation letter ini formatnya sudah ditentukan, maksudnya jumlah karakternya itu sudah ditentukan. Kemudian kontennya juga sebenarnya sudah ada guideline-nya apa saja yang perlu dituliskan di motivation letter. Jadi kalau nanti buka di apply.stipendiumhungarikum.hu, kemudian masuk ke bagian motivation letter, itu ada poin-poin apa saja yang perlu kita tuliskan dalam motivation letter itu. Gitu. Jadi kita ngikut guideline-nya saja untuk menuliskan motivation letter itu. Kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL, bisa IELTS, atau bisa apapun sebenarnya kalau tidak ditentukan oleh universitas tujuan kita. Gitu. Nah, dalam kasus saya dulu, saya hanya mendaftar menggunakan TOEFL ITP. Karena memang di program saya, di Doctoral School of Psychology, itu tidak dituliskan nama sertifikatnya apa. Jadi yang ditentukan hanya level bahasanya. Jadi level bahasanya minimal B2. Nah, saya menggunakan TOEFL ITP dan diterima, alhamdulillah gitu ya. Padahal saya sudah antisipasi, sudah jaga-jaga membuat surat pernyataan, tapi ternyata pas lulus status saya LOE-nya adalah unconditional, artinya sudah diterima tanpa syarat gitu ya. Sudah diterima tanpa syarat, tidak perlu mencantumkan atau menyusulkan dokumen lainnya gitu. Nah, batas skornya berapa itu juga tiap universitas yang menentukan dan tiap prodi. Jadi saya tidak bisa menjawab kalau minimalnya berapa karena memang berbeda-beda tiap program gitu. Nah, kalau belum punya bagaimana? Boleh disusulkan sebelum tanggal 1 Agustus. Jadi deadline-nya itu kan tanggal 15 Januari, tapi kalau belum punya boleh menyusul. Tapi saya tidak merekomendasikan ini sih karena saringan pertama itu kan bukan dari tempusnya, bukan dari stipendium Hungarikumnya, tapi dari Dikti. Nah, saya nggak tahu indikatornya dari Dikti atau kriteria dari Dikti ini apa, tapi kalau sudah punya itu tentu menjadi sebuah keuntungan. Kemudian school certificates dan terjemahannya, ini adalah ijazah. Nah, kalau yang belum lulus, misalkan baru S1 mau ngambil S2 di Hungaria, tapi masih skripsi, nah itu boleh nyusul asalkan sebelum 1 Agustus itu sudah menerima ijazah. Yang diterima hanya ijazah, bukan surat keterangan lulus. Gitu ya. Jadi harus ijazah. Dan terjemahannya. Nah, terjemahan itu bisa dari terjemahan kampus atau pakai sworn translation. Penerjemah tersumpah gitu ya. Kemudian transkrip. Ini juga sama terjemahannya. Nah, kemudian medical certificates. Nah, ini di angkatan saya masih fleksibel, nggak ada formatnya. Duh, mohon maaf, internetnya nggak stabil. Medical certificate
itu formatnya sekarang sudah ada di websitenya Stipendium Hungarikum itu, silahkan dibuka di situ. Tapi ini tidak wajib diupload saat mendaftar. Ini wajib diupload kalau kita sudah direkomendasikan oleh Dikti. Jadi setelah seleksi tahap pertama, rekomendasi dari Dikti, kalau lolos baru kita wajib mengupload medical certificate ini. Kemudian national ID atau paspor, KTP atau paspor itu dibutuhkan saat mengisi form online. Tapi saran saya sekalian bikin paspor aja kalau bisa gitu ya. Karena pasti kepakai juga paspor gitu. Kemudian research plan ini khusus untuk yang PhD. Kemudian rekomendasi, surat rekomendasi ini juga khusus yang PhD. Kemudian statement dari supervisor ini juga khusus yang PhD. Ini adalah statement dari supervisor itu statement yang menyatakan bahwa supervisor ini bersedia menjadi supervisor kita kalau kita diterima di universitas tersebut. Gitu. Tapi ini tidak wajib untuk semua program. Nah, perlu dicek juga di program yang dituju apakah statement of supervisor ini wajib atau tidak. Kalau di tempat saya dulu di LT, di Doctoral School of Psychology, itu wajib. Jadi sebelum tanggal 15 Maret, itu kita sudah harus mendapatkan supervisor dan sudah mendapatkan persetujuan dari beliau. Kemudian portofolio ini khusus yang di bidang arts dan musik, kalau yang lain tidak perlu. Kemudian juga dokumen lain yang disyaratkan oleh program studi dari universitas. Nah, ini macam-macam. Nah, kalau dalam kasus saya dulu, selain list yang diberikan oleh Tempus, ada juga reference work. Reference work ini adalah artikel yang pernah kita tulis dalam bahasa Inggris, bisa tesis atau bisa artikel jurnal yang sudah dipublikasikan. Itu ada juga study plan, kemarin baru tahu dari teman juga gitu ya, harus menambahkan study plan. Nah, ini saya kira adalah dokumen atau syarat yang spesifik pada salah satu program gitu. Nah, ini perlu dicek di deskripsi programnya itu perlu dicek apakah ada dokumen yang disyaratkan yang di luar dokumen yang disyaratkan oleh Tempus gitu. Nah, ini timeline-nya. Jadi sekarang sudah dibuka aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau buka di apply.stipendiumhungarikum.hu itu sudah bisa buat akunnya, sudah bisa ngisi form online-nya. Nah, deadline ngisi formnya adalah tanggal 15 Januari 2022. Nah, kemudian setelah itu dari Tempus akan mengirimkan seluruh dokumen ke sending partner. Nah, sending partner kita di Indonesia itu adalah Dikti. Nah, oleh Dikti akan diseleksi siapa yang akan direkomendasikan atau dinominasikan gitu. Nah, masalahnya saya tidak tahu kriteria dari Dikti ini apa, apakah memang merata tiap prodi harus seimbang atau hanya berdasarkan skor TOEFL atau hanya berdasarkan skor IELTS, saya tidak tahu jujur kriterianya. Makanya selalu saya bilang kalau bisa, meskipun beberapa dokumen bisa disusulkan ya, tapi kalau bisa dilengkapi tanggal 15 Januari lebih baik dilengkapi gitu ya, karena kita tidak tahu kriteria Dikti dalam menominasikan itu apa. Jadi kalau misalkan nih meskipun TOEFL tidak disyaratkan harus diupload, tapi kalau punya TOEFL tentu lebih baik karena pasti Dikti juga akan lebih percaya bahwa oh orang ini siap nih gitu ya, dan terbukti dengan skor TOEFL-nya yang tinggi atau skor IELTS-nya yang tinggi gitu. Nah, kemudian dari Dikti nanti akan diumumkan sekitar bulan Maret gitu ya, siapa-siapa yang dinominasikan. Nah, yang dinominasikan itu berhak untuk mengikuti seleksi dari universitas atau dari program studi yang dituju. Model seleksinya juga berbeda-beda tergantung dari program studi yang dituju. Saya kemarin memilih, kan pilihannya bisa dua ya, saya memilih pilihan pertama itu di LT, pilihan kedua di Seget. Dua-duanya sama-sama wawancara saja, gitu. Seleksinya hanya wawancara. Tapi wawancaranya pun modelnya beda. Yang di LT itu saya yang mewawancarai 4 orang,
Sementara di Szeged saya hanya diwawancarai oleh 1 orang gitu. Dan pertanyaan wawancaranya juga berbeda-beda. Makanya tidak ada informasi yang jelas mengenai proses seleksi ini karena tiap universitas atau tiap program punya cara seleksi yang berbeda-beda. Kalau yang bachelor atau master bahkan ada yang tes gitu ya. Selain wawancara ada juga tes gitu. Jadi mengerjakan tes secara online kemudian skornya menjadi salah satu patokan apakah lulus ujian atau tidak gitu. Nah, kemudian tadi kalau direkomendasikan oleh Dikti kita harus mengupload medical certificate sebelum tanggal 15 April. Nah, kemudian dari universitas atau program studi yang kita tuju itu nanti akan memberikan pengumuman kita lolos atau tidak. Nah, pengumuman akhir dari Tempus itu akan diberikan pada sekitar akhir Juni. Jadi akhir Juni itu final decision dari Tempus. Gitu. Karena meskipun dari universitas lolos, tapi belum tentu kita lolos dari Tempus. Gitu. Karena misalkan kuotanya sudah penuh gitu ya, karena kuotanya sudah penuh, jadi skor yang terendah itu terpaksa tidak dapat beasiswanya. Tapi itu sangat jarang terjadi. Biasanya kalau sudah lolos dari universitas itu 95% lah itu lolos juga untuk beasiswanya. Nah kemudian kalau setelah itu kita bisa ngurus visa dan bulan September itu sudah mulai kuliah. Jadi prosesnya sangat cepat ya, kita daftar sekarang tahun depan sudah berangkat gitu. Jadi biasanya kan kalau beasiswa yang lain kan kita daftar sekarang mungkin 2 tahun lagi baru berangkat gitu kan. Kalau ini kita daftar sekarang tahun depan bulan September itu kita langsung berangkat kalau diterima. Gitu. Nah di Indonesia sending partnernya adalah Dikti. Nah Dikti pun membuat kebijakan untuk orang Indonesia. Nah kalau tahun saya dulu seingat saya untuk master itu masih sangat fleksibel. Tapi untuk tahun ini bidang-bidang studi yang terbuka untuk master dan bachelor itu sangat terbatas gitu ya dan lebih banyak untuk bidang yang eksak kalau saya lihat di sini. Jadi yang dibuka untuk bachelor dan master itu ada pertanian, kemudian ya ini di slide ini ya, ekonomi, IT, art dan sport studies. Karena kalau saya bahkan sedorm sama mahasiswa Indonesia juga yang kuliahnya di education gitu ya. Nah, untuk tahun ini ternyata education itu tidak tersedia untuk Indonesia, untuk yang master dan bachelor gitu. Juga psikologi juga tidak ada. Jadi kalau nanti teman-teman daftar di apply.stipendiumhungarikum.hu, kemudian dicari di search dengan keyword education itu nggak ketemu program yang education-nya itu, atau psikologi itu juga nggak ada gitu. Tapi kalau yang dokteral itu semuanya dibuka. Jadi semua jurusan yang tersedia itu dibuka gitu. Nah, kemudian dari Dikti juga selain dokumen-dokumen yang diminta oleh Tempus tadi, itu Dikti juga meminta dokumen tambahan yaitu izin dari universitas, ini khusus yang dosen ya, ini khusus yang dosen. Izin dari universitas, kalau saya kemarin dari rektor, kemudian juga NIDN-nya. Jadi dua tambahan dari Dikti. Nah, kemudian dari Dikti kita juga nggak perlu ngirim secara terpisah, kita cukup ngirim atau submit ke form online dari Tempus itu tadi di apply.stipendiumhungarikum.hu itu tadi. Kemudian dari Tempus secara otomatis akan memforward seluruh data aplikan ke Dikti. Jadi nggak perlu kirim 2 kali ke SH dan ke Dikti. Jadi cukup 1 kali saja. Ini beberapa link yang bermanfaat atau berguna untuk proses pendaftaran. Untuk online application-nya ada di apply.stipendiumhungarikum.hu. Untuk guideline-nya yang secara lengkap ada booklet-nya di situ. Juga ada medical certificate form-nya itu di stipendiumhungarikum.hu/apply. Kemudian kalau untuk yang PhD mau mencari supervisor ada di doctory.hu. Di situ sudah ada database
seluruh potensial supervisor beserta topik risetnya apa. Jadi kita tinggal melamar mereka istilahnya, nembung gitu, nembung mereka untuk menjadi supervisor kita. Kemudian ada juga beberapa channel YouTube. Ini salah satu yang channel YouTube yang saya kelola. Di situ juga saya jelaskan step by step mengisi aplikasi online, kemudian step by step kalau mau mencari supervisor gitu ada di situ. Juga di sini banyak teman-teman lainnya yang punya YouTube kayak Mas Nono punya, kemudian Mas Dayat juga punya. Jadi kalau teman-teman cari di YouTube Stipendium Hungarikum gitu ya, insya Allah informasi di YouTube itu juga sudah ada banyak sekali. Gitu. Jadi sekarang ini mencari informasi itu lebih mudah lah gitu. Nah ini juga nanti mungkin karena untuk yang ikut pendampingan, yang mendaftar itu kan, yang mendaftar pendampingan itu ada sekitar 180-an gitu ya. Sementara kami relawannya terbatas gitu ya. Jadi mohon maaf kami harus melakukan seleksi. Tapi bagi teman-teman yang tidak bisa mendapatkan pendampingan dari kami, bisa juga bertanya melalui channel-channel YouTube yang ada di YouTube Bertebaran itu ya. Bisa saja tuliskan komentar di situ kalau ada pertanyaan gitu. Jadi tidak perlu khawatir meskipun tidak mendapatkan pendampingan dari kami, tapi informasi itu ada di mana-mana, jadi nggak usah khawatir. Gitu saja, mungkin supaya lebih punya banyak waktu untuk tanya jawab, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanif. Nah, sekarang kita waktu tanya jawab. Sebelum tanya jawab ini ada testimoni dari para awardee yang baru. Di situ ada Mas Pikwanto dan Mbak Aulia yang akan berikan testimoni. Nah, saya kasih kesempatan dulu Mas Pikwanto. Jadi memberikan testimoni pada kali ini bagaimana pengalamannya agar peserta semakin punya semangat. Silakan Mas Pikwanto. Hey, terima kasih banyak Mas Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bigwanto, kebetulan sekarang di LT ya, sama dengan Mas Wongso dengan Mas Hanif, dan kebetulan dengan Mas Hanif saya satu fakultas. Jadi memang karena testimoni ya, jadi mungkin saya akan menyampaikan pengalaman saya, dan saya sebagai mahasiswa PhD mungkin lebih cocok testimoni saya untuk mahasiswa calon mahasiswa PhD. Jadi kalau teman-teman calon mahasiswa PhD ingin kuliah gitu ya, kuliah terutama bagi yang sudah berkeluarga dan ingin membawa keluarga, menurut saya Hungaria ini negara yang paling tepat ya. Kenapa paling tepat? Karena living standarnya cukup oke ya dengan standar Europe, tapi living cost-nya cukup low. Jadi bagi saya sebenarnya itu salah satu advantage yang sayang sekali kalau dilewatkan ya, terutama kalau teman-teman mempunyai keluarga. Dalam kasus saya itu salah satu pertimbangan saya kenapa saya akhirnya memutuskan, karena sebenarnya selain beasiswa ini saya juga ada beberapa beasiswa yang kebetulan juga diterima. Jadi pertimbangan itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali, terutama kalau teman-teman punya keluarga. Dan saya setuju sekali dengan tadi yang disampaikan Mas Wongso ya. Salah satu yang menurut saya paling bagus sekali ya, the best, terutama di Budapest itu transport infrastrukturnya, terutama transportasi umum itu luar biasa murah. Terutama untuk mahasiswa, karena untuk mahasiswa kita ada diskon gitu ya, 500.000 itu 500.000 itu 3 bulan kalau nggak salah, dan itu bisa naik apa saja, dan bagi saya itu sangat luar biasa dan waktunya sangat tepat sekali. Jadi dan banyak sekali, bisa kemana saja. Bagi saya itu sangat luar biasa sekali. Dan mungkin sedikit tips ya bagi teman-teman yang ingin mencari supervisor. Saya karena punya pengalaman yang agak unik. Basic saya adalah public health. Tapi saya sekarang di prodi psikologi, masuknya di social psychology. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mencari prodi untuk S3, ketika tidak menemukan prodi yang cocok gitu ya, jangan terlalu terfokus pada nama prodinya, karena bisa jadi supervisor yang cocok dengan topik disertasi teman-teman itu adanya di prodi lain. Dan yang paling
pas sebenarnya ketika kita bisa mendapatkan supervisor meskipun bukan prodi yang sama dengan disiplin ilmu yang tadinya kita harapkan gitu ya. Karena sebenarnya pada prinsipnya S3 ini kan research ya, dan research-nya itu harus cocok dengan calon supervisor. Jadi mungkin itu pengalaman saya yang kasusnya mungkin agak mirip-mirip itu ya. Paling nggak nanti mungkin teman-teman calon mahasiswa PhD yang kesulitan mungkin ya cari prodi yang cocok. Karena untuk public health sebenarnya di Hungaria ini cukup terbatas, ada beberapa universitas saja, dan rata-rata karena supervisornya itu sedikit dan mereka punya kuota, dan saya ada beberapa reply gitu dari calon supervisor yang mengatakan bahwa saya tertarik sebenarnya dengan topiknya, tapi sayang kuota saya sudah penuh. Nah, dalam kasus seperti itu mungkin teman-teman bisa cari alternatif, tidak terlalu fokus pada prodinya, tapi si supervisor yang topiknya cocok dengan disertasi teman-teman. Mungkin itu, Mas Dayat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikwanto. Jadi pengalamannya ada trik tuh. Kalau nggak sesuai kalau nggak sama prodinya bisa pindah prodi lain yang mirip. Yang penting risetnya sama. Nah, sekarang ada Mbak Aulia itu dari master. Jadi Mbak Aulia ini sedang menempuh studi master. Silakan Mbak Aulia memberikan testimoni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dayat sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memberi testimoni gimana sih kuliah di Hongaria ini dengan beasiswa stipendium Hungarikum. Nah, mungkin aku mulai dulu dari pendaftaran. Jadi untuk pendaftarannya sendiri ini yang aku rasa kemarin itu semuanya itu mudah, pendaftarannya simple banget dan dengan cuman online aja gitu ya. Jadi kita upload dokumen dan ngasih data-data kita itu cuman menggunakan online aja. Nah, itu menurut aku salah satu advantage yang sangat besar ya, karena ada beberapa beasiswa yang ribet banget pendaftarannya sampai ngirim-ngirim dokumen ke institusinya langsung gitu. Terus yang kedua tentang pendaftaran juga masih dokumennya itu juga bisa disusulkan. Jadi ketika saya waktu itu yang disusulkan itu ada sertifikat IELTS. Nah, kalau misalnya kita belum punya sertifikat bahasa Inggris atau belum punya ijazah pada saat itu ya, itu masih bisa disusulkan dengan catatan kita udah ngasih statement letter dulu kayak gitu. Terus untuk setelah pendaftaran dinyatakan lulus, baru saat itu aku medical certificate, mengurus medical certificate. Jadi nggak ngurus dulu di awal, tapi ketika sudah lulus, udah fix lulus nih, baru ngurus dokumen itu. Setelah itu kita ngurus visa juga gratis. Nah, alhamdulillahnya waktu itu aku visanya termasuk golongan yang cepat diterbitkannya nih visanya. Jadi menurut aku untuk visanya sendiri itu mudah dan alhamdulillahnya gratis. Nah, setelah ada itu tentang interview ya. Tentang interview menurut aku kok kayaknya sih setiap prodi, setiap program itu berbeda-beda. Tapi yang aku dapatkan kemarin itu interviewnya adalah oral exam ya. Jadi ini juga termasuk salah satu ujian yang memutuskan apakah aku berhak masuk di program studi tersebut atau enggak. Jadi tapi jangan khawatir, buat teman-teman itu oral exam-nya cuman kayak ceritain pengalaman aku yang berhubungan dengan program studi yang aku tuju. Terus ada beberapa pertanyaan yang udah mereka kasih kisi-kisinya sebelumnya di email kayak gitu. Dan oral exam-nya waktu itu sebentar banget ya, kurang lebih kayaknya 15 menit, mungkin lebih atau mungkin kurang, ya pokoknya kurang lebih 15 menit. Nah, itu buat pendaftarannya ya, itu buat pendaftarannya, jadi prosesnya cukup mudah. Terus untuk biaya hidup di sini, sebelumnya aku mahasiswa S2 di University of Szeged. Gitu. University of Szeged itu di kota Szeged yang notabene-nya lebih kecil daripada Budapest gitu ya, lebih jauh lebih tenang, jauh lebih damai daripada Budapest gitu ya. Nah, untuk biaya hidup sendiri dengan 40.000 forin itu untuk aku sendiri sih cukup.
Tapi ini tergantung gaya hidup masing-masing orang gitu ya. Kalau misalnya gaya hidupnya ke kafe terus tiap hari gitu ya, ya mungkin 40.000 itu kurang gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita masak di rumah atau kita nge-budget gitu ya, nge-list tentang harusnya minggu ini cuman berapa sih buat jajan atau buat belanja gitu. Nah itu insya Allah dananya cukup gitu ya. Terus untuk akomodasi sendiri aku sendiri sih nggak tinggal di dorm, aku tinggalnya di flat. Jadi untuk di Seget sendiri itu sebenarnya banyak flat yang murah yang kayak 30.000 foreign dan 35.000 foreign kayak gitu untuk sebulan. Nah, itu ada di kota-kota kecil yang selain Budapest ya. Kalau misalnya Budapest kayaknya jarang banget ada flat yang harganya segitu gitu. Kalau misalnya di Seget masih ada, masih mungkin untuk dicari akomodasi dengan harga seperti itu gitu. Nah, terakhir mungkin untuk hidup di kehidupan kuliahnya ya. Kehidupan kuliahnya saat ini masih semester 1. Kuliahnya sama sih. Overall sama kayak S1 kemarin. Masih ada kuliah di kelas, materi di kelas dan praktikum gitu dari Senin sampai Jumat. Cuman mungkin untuk master lebih padat kayaknya ya daripada kakak-kakak yang udah PhD gitu. Jadi aku ada kuliah dari jam 10 sampai jam 5 sore kayak gitu. Tapi mungkin kakak-kakak PhD yang lain juga sama kali. Nah, gitu. Terus untuk ya semester 1 masih santai, masih belum nyusun tesis. Kalau dilihat dari kakak-kakak tingkat aku, senior aku itu mereka nyusun tesisnya mulai semester 3 atau ada yang udah mulai dari semester 2 kayak gitu. Terus yang aku suka itu adalah lingkungan internasional di fakultas aku, di kampus aku itu sangat-sangat welcoming gitu. Jadi kayak ya basicnya aku kan basic aku adalah nutrition science, tapi sekarang aku mengambil food engineering, di mana aku masih butuh banyak bimbingan di bagian-bagian tertentu nih. Tapi teman-teman yang lain dan profesornya itu sangat ngebantu banget. Nah, ngebantu banget dan welcoming banget gitu sama aku. Ya, akhirnya belajarnya jadinya enjoy kayak gitu sih untuk kehidupan kuliahnya. Ya, mungkin itu aja testimoni dari aku. Makasih Mas Dayat. Terima kasih Mbak Aulia. Jadi pengalaman menarik dari Mbak Aulia. Ayat tadi skor TOEFL ternyata juga menyusul. Dan Mbak Aulia ini contoh hidup tidak di dom ya. Jadi bisa dapat di Seget. Di Seget itu nggak hanya 30.000 foreign, 25.000 foreign itu ada. Jadi ternyata ada 25.000 foreign. Dan terkait cukup apa enggak tergantung gaya hidup. Jadi kalau tiap hari ke kafe katanya Mbak Aulia yang enggak cukup. Apalagi kalau tiap hari itu ke arcade cari diskonan, wah itu tambah enggak cukup itu. Nah, selanjutnya kita waktu untuk tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ada yang mau raise hand langsung. Meskipun udah nulis, ada yang mau raise hand langsung. Oh, ini ada Mas Eko Prasetyo. Mas Eko, kau di sini. Oke. Silakan Mas Eko ini mau tanya langsung. Saya persilakan dulu. Ya, Habis baik. saya baca pertanyaan semuanya. Ya, terima kasih kepada Mas Dayat dan tentunya segenap pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Hongaria. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini luar biasa sekali. Saya nyimak dari awal sampai sekarang. Sangat menarik sekali dan sangat menambah wawasan. Eko Prasetyo, saya adalah seorang guru nih Mas. Jadi guru di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, betul. Dan ada beberapa hal, ada 3 pertanyaan aja sebenarnya yang mengganjal. Yang pertama adalah tentang itu yang saya kan ingin sekali nanti rencananya untuk PhD dan alhamdulillah tahun kemarin dan sampai saat ini tuh saya masih dapat bimbingan dari Profesor Dr. Sultan Ronay dari Edvard Loren University. Itu masih bimbing saya sampai saat ini untuk ya dimotivasi untuk mendukung aplikasi saya.
Akan tetapi di sini kan status saya sebagai guru itu apakah nanti disanding partner harus dosen, kemudian ada NIDN seperti itu apakah menjadi kendala batu besar saya nanti saat saya apply lagi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah ini saya mencoba untuk mendaftar lagi itu akunnya itu kalau udah pernah mendaftar apakah akunnya sama gitu Mas atau ganti ini akunnya begitu. Dan yang terakhir adalah tentang yang tadi dijelaskan itu ada 2 kampus mungkin seandainya LT sama Zagat begitu. Kalau seandainya sampai titik akhirnya yang dapat adalah LT lalu kemudian yang Zagat ini belum, itu apakah juga tetap dipilihkan dalam 2 pilihan tersebut apa memang harus nunggu dua-duanya hingga dapat baru kita maksimalkan untuk apply. Baik itu Mas Hidayat mungkin nanti bisa dijawab. Nggih, terima kasih atas masukan saran arahannya. Syukran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Ini langsung dijawab aja ya dulu ya, Mas Hanif sama Mas Wongso. Silakan. Saya coba jawab yang pertama tadi ya, terkait dengan keresahan karena statusnya bukan dosen ya, Pak Seko ya. Sebenarnya nggak masalah, bukan dosen. Itu kan tadi di sending partner itu kan syarat tambahan kalau memang dosen gitu. Tapi tidak ada syarat yang S3 itu harus dosen gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Dan banyak juga teman-teman yang di sini bahkan yang fresh graduate baru lulus S2 langsung daftar S3 nggak punya pekerjaan pun diterima gitu ya. Ada banyak gitu, nggak 1-2, ada banyak kasus gitu. Jadi saya kira nggak perlu khawatir kalau tidak punya NIDN ya, karena memang guru tidak ada NIDN-nya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, saya tidak bisa menjawab secara pasti karena belum pernah mengalami. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang punya pengalaman gagal di tahun sebelumnya kemudian daftar lagi. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya tidak perlu membuat akun lagi ya, karena sudah, justru itu nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih justru itu menunjukkan kegigihan Mas Eko dalam mencoba mengejar beasiswa ini gitu. Kemudian kalau terkait dengan yang pilihan 1, pilihan 2 ya tadi ya, itu tergantung dari syarat program studinya. Jadi kalau dari program studi tidak mewajibkan supervisor, saya kira kita langsung milih 1 LT 2 Zagat itu nggak masalah. Gitu. Tapi kalau memang dari Zagat itu ternyata juga mewajibkan harus mendapatkan supervisor dulu, ya kita. Tapi kan tadi supervisor juga tidak, deadline-nya bukan tanggal 15 Januari ya, tapi Maret ya. Jadi nggak masalah sih pilihan 1-nya LT, pilihan 2-nya Zagat, tapi sambil proses mencari supervisor gitu, mencari diterima di Zagat-nya itu tadi. Jadi menurut saya nggak masalah. Jadi kalau ada dikasih 2 pilihan, menurut saya sih kalau bisa dimanfaatkanlah dua-duanya gitu. Kecuali kalau memang mantepnya cuman di pilihan 1 aja, yang 2 itu kayaknya nggak mantep, daripada dijalani setengah hati mending nggak usah, ya 1 aja. Tapi kalau filosofinya kayak saya yang penting S3 gitu ya udah, dikasih 2 kesempatan ya milih 2 gitu. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman mendaftar lagi ya yang di Hungaria Mana ini. Mas Wongso mau nambahin? Ya, terima kasih Mas Dayat. Ya, mungkin tentang akun yang digunakan tadi ya. Sebenarnya bukan lebih ke pernah daftar tahun sebelumnya, tapi kalau kita lihat akun yang kita gunakan tahun kemarin itu, teman-teman mungkin bisa melihat masih aktif sampai sekarang malah. Kadang-kadang ada beberapa teman yang masih dikirimin beberapa informasi di akun website Stipendium yang kita gunakan kemarin. Jadi berangkat dari asumsi itu berarti sebaiknya mungkin tetap menggunakan akun yang sama selama masih ingat passwordnya ya. Jadi sebaiknya sih sama-samanya dengan Mas Hanif tadi, mungkin gunakan akun yang sama biar kelihatan gitu effortnya bahwa tahun kemarin sudah pernah daftar. Jadi sebenarnya masih aktif, jadi cukup digunakan kembali saja. Itu sih, terima kasih. Terima kasih Mas Wongso. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Septian di chat group, tetapi sedang
raise hand. Mbak Septian, ini penanyanya ada Mbak Septian sama Mas Kevin juga terbuka. Jadi saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Mbak Septian, bisa langsung bertanya. Ya, oke. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih Pak Hanif dan juga Pak Wongso serta teman-teman dari PCM Hongaria yang telah mengadakan webinar ini, yang mau menyapa saya rasa nggih pas Stipendium Hungarikum ini dibuka, kemudian ada webinar ini. Ada beberapa pertanyaan nyambung dari yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya. Berarti nanti terkait sama supervisor itu tadi sampaikan tergantung dari prodinya. Kalau misalnya tidak mensyaratkan, itu nanti pokoknya sebelum 15 Maret itu sudah sudah disubmit. Kalau misalnya berarti artinya sesegera mungkin ya. Jadi bukan 15 Januari, setelah 15 Januari itu sudah mendapatkan statement dari supervisornya, kemudian sesegera mungkin untuk disubmit. Sepertinya begitu nggih. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau mau membawa keluarga, itu tepatnya di bulan keberapa ya? Apakah baru pertama kali datang sudah bisa langsung membawa, atau baiknya kita tinggal di sana beberapa bulan dulu, atau mungkin di tahun berikutnya untuk lebih tepat untuk membawa keluarga. Kemudian untuk yang pendaftarnya itu dosen, tadi disampaikan oleh Pak Hanif itu letter rekomendasinya itu letter permission-nya itu kan dari rektor. Waktu itu saya sudah pernah mencoba membuka di salah satu universitas, itu ada letter rekomendasi. Nah, itu apa letter rekomendasi sama letter permission itu sama atau berbeda? Atau yang dimaksud letter rekomendasi itu maksudnya yang dari atasan dan teman sejawat itu, atau seperti apa? Kemudian yang terakhir terkait sama ini tawaran yang program pendampingan dari PCM Hungarikum, PCM Hongaria ini yang mendapatkan balasan email itu berarti apakah hanya yang diterima saja, atau artinya kalau misalnya yang tidak mendapatkan email berarti itu tidak diterima, seperti itu. Terima kasih, saya rasa itu Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septi. Silakan Mas Hanif dan Mas Wongso. Di mute Mas Hanif, di mute. Saya jawab dari yang paling belakang dulu yang saya ingat gitu ya, terkait dengan pendampingan. Untuk pendampingan itu informasinya belum Mbak, karena proses pendaftaran baru ditutup kemarin, jadi kita belum sempat melakukan seleksi. Insya Allah hari ini kita akan lakukan seleksi, jadi dalam minggu depan kita akan umumkan siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos gitu ya. Yang lolos nanti akan langsung dihubungi oleh mentornya. Jadi mentor langsung menghubungi yang akan dimentornya. Kemudian yang tidak lolos kita juga akan kabari dan kira-kira harus kemana kalau mau dialamatkan pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahannya gitu ya. Gitu, karena ya mungkin meskipun tidak lolos tapi ngebet pengen daftar gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan surat rekomendasi dan surat izin. Nah, itu dua hal yang berbeda, Mbak. Jadi surat rekomendasi itu syarat dari Stipendium Hungarikum. Nah, surat rekomendasi itu harus bahasa Inggris, tentu saja. Nah, biasanya surat rekomendasi itu dua, bisa dari atasan kerja kita. Kalau saya dulu, satu dari dekan saya, satunya dari pembimbing tesis saya waktu S2 gitu. Nah, tapi nggak ada patokannya harus siapa sih, tapi surat rekomendasi itu. Jadi dua dalam bahasa Inggris. Sementara kalau yang surat izin itu bukan syarat dari SH, itu syarat dari dikti saja. Nah itu ada yang diselesaikan enggak. Nah, kalau yang surat izin itu dibuat saja dari universitas dengan format yang formal, ada kopnya dan ada stempelnya. Intinya itu. Dalam bahasa Indonesia nggak apa. Saya kemarin dalam bahasa Indonesia untuk surat izin, karena itu cuma untuk dikti saja, bukan untuk SH, bukan untuk Stipendium Hungarikum. Kemudian apa ya, satu lagi ya, kayak tadi pertanyaannya saya lupa. Statement supervisornya.
statement supervisor kita kan dapat dua pilih, kita mempunyai kesempatan untuk memilih dua universitas nih. Berarti itu nanti kita pun juga perlu mencari dua supervisor itu kan nih Pak? Betul. Lalu kalau ketika kita untuk bimbingan tesis itu kan kalau nggak salah juga ada supervisor dan co-supervisor. Nah itu apakah statement supervisornya juga dua, masing-masing universitas dua, supervisor dan co-supervisor atau cukup satu? Cukup satu. Jadi supervisor dan co-supervisor itu juga tergantung. Kalau saya cuma punya supervisor, saya tidak punya co-supervisor. Tapi ada beberapa mahasiswa yang punya co-supervisor. Biasanya karena supervisor utamanya itu sudah levelnya sudah tinggi dan sibuk, makanya butuh co-supervisor. Jadi masing-masing universitas cukup satu, dan itu sebenarnya tidak wajib, seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung dari program studinya. Kalau memang diwajibkan, berarti kita harus mengupload sebelum tanggal 15 Maret. Tapi kalau tidak diwajibkan, tidak perlu diupload, gitu. Karena nanti wajib atau tidak wajib dari mana Pak Hanif? Jadi di apply.stipendiumhungarikum.hu nanti dicari dulu programnya, kemudian misalkan ketemu nih saya mencari Doctoral School of Psychology, ada di Szeged dan di LT misalkan. Terus saya baca deskripsinya yang di LT. Nah, biasanya di deskripsi itu ada keterangannya. Apakah kalau di saya di LT Psikologi itu ada penekanannya. Sebelum mendaftar harus sudah mendapatkan supervisor, persetujuan dari supervisor gitu. Jadi selain baca website Stipendium Hungarikum, juga dibaca juga deskripsi dari masing-masing program. Kalau perlu dibaca di website program studinya gitu. Oke. Waktu itu saya pernah mencoba untuk sampai ke prodinya gitu nggih. Nah, di situ sudah ada format untuk apply gitu nggih Pak Hanif ya. Nah, di situ sudah ada menu-menunya, berarti artinya ketika ada menu di situ berarti itu yang wajib kita apply seperti itu ya. Wajib kita submit ya. Ya, betul. Oke. Lalu yang tadi surat izin yang ada surat izin rektor kan tidak untuk apply SH-nya, berarti apply-nya pas kapan? Memberikan ke diktinya pas kapan? Pas lolos seleksi dari dikti atau pas kapan? Sama, tanggal 15 Januari itu juga diupload. Karena kan dikti melakukan seleksi setelah 15 Januari. Di-uploadnya di sama dengan dokumen yang lain. Di apply.stipendiumhungarikum.hu itu nanti ada tab tulisannya dokumen. Nah, dokumen itu untuk mengupload dokumen-dokumen yang tidak jadi syarat wajib SH, tapi jadi syarat wajib misalkan dari program atau dari negara gitu. Oke. Jadi ada tab-nya sendiri. Gitu. Terima kasih Mbak Emma. Gimana turun Pak? Mas Ongso mau nambahin? Ya, mungkin tadi melengkapi tentang pertanyaan keluarga ya, mungkin bahwa di tahun keberapa bagusnya. Jadi untuk membawa keluarga itu sebenarnya bukan dari stipendiumnya yang menghalangi, tapi lebih ke masalah visa keluarga yang akan kita bawa. Untuk kira-kira ada beberapa persyaratan visa reunifikasi, family reunifikasi namanya, dan itu ada beberapa persyaratan yang agak sulit untuk dipenuhi jika kita belum berada di Hungaria ini sendiri. Jadi seperti tempat tinggal, kontrak tempat tinggal dan lain-lain itu biasanya baru bisa dipenuhi ketika kita sudah berada di Hungaria. Jadi biasanya teman-teman sih paling cepat sih kemarin mungkin Pak Bikwanto tadi 3 bulanan mungkin ya berada di sini dan sudah visa keluarganya sudah tembus ya. Jadi tinggal berangkat aja gitu. Jadi mungkin 3 bulanan di awal semester mungkin sudah bisa mulai mengurus. Jadi di awal semester mungkin 1 semester lah, 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu sudah memungkinkan. Kemudian 2 bulan juga bisa, Pak. Nah, itu 2 bulan aja udah bisa. Bisa. Jadi insya Allah aman lah kalau keluarga di sini, Pak ya. Iya, aman.
Nah, kemudian tentang ada yang saya lihat pertanyaan tentang sekolah anak gitu. Untuk sekolah anak di sini, alhamdulillah kalau kita sekolahkan anak-anak kita yang mungkin umuran TK sampai jadi sekolah TK sampai SMA di sini gratis. Selama itu adalah sekolah public school atau sekolah negeri. Jadi dan termasuk anak-anak kita yang di mana kita sudah memiliki hak yang setara dengan warga di sini setelah kita memiliki residence permit, sehingga anak-anak kita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan gratis itu. Jadi anak-anak kita di sini gratis selama mereka selama sekolah di sekolah publik atau sekolah umum. Itu sih Mas Dayat tambahan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rongso. Nah, ini ke pertanyaan berikutnya ada Mas Kevin. Nanti setelah Mas Kevin ada Mas Muhammad Hunat. Saya persilakan Mas Kevin. Baik, terima kasih banyak Mas atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya langsung saja. Yang pertama itu soal proposal penelitian. Kan kalau saya lihat di websitenya langsung itu ada kan judul yang sudah diajukan. Nah, apakah kita harus mengikuti judul itu? Karena saya kan bagian sosial media untuk kesehatan. Dan ada juga, tapi judulnya itu harus diterapkan di Hungaria gitu loh Pak. Dan saya pengennya itu di Indonesia. Apakah harus ikut itu atau boleh saya misalnya buat proposal saya yang udah ada dan pengennya mengajukan ke supervisor yang itu. Jadi karena bidangnya sama aja gitu, nggak harus sama mengikuti judulnya si supervisor yang sudah ada di websitenya itu. Dan kemudian apakah emang harus ada publikasi? Dan yang berikut, apa perlu juga surat bukti kerja, karena itu kan butuh waktu juga. Dan yang terakhir itu, pengalaman teman-teman berapa lama sejak kita email supervisornya tuh, sampai mereka kasih LOS, karena kan ini kayak berpacu dalam melodi nih, kakak-kakak, karena udah pertengahan bulan November, nih udah mau Januari, terus mau bulan Maret. Mungkin itu aja, terima kasih banyak atas infonya yang sangat membantu sekali. Terima kasih. Terima kasih Mas Kevin. Silakan Mas Rongso. Ya, mungkin di awal tadi tentang judul ya. Jadi judul yang dimaksudkan mungkin Mas Kevin tadi, terima kasih atas pertanyaannya Mas Kevin. Jadi mungkin yang dimaksudkan judul-judul yang dilihat itu adalah list judul-judul dari supervisor yang dituju ya. Jadi sebenarnya tidak ada keharusan buat kita untuk membuat judul yang selama itu disiplin yang sama dengan supervisor yang kita ingin pinang gitu ya, itu tidak masalah walaupun judul yang kita buat itu target untuk penelitiannya itu dilakukan di Indonesia, itu tidak jadi masalah sih. Saya sendiri seperti itu. Jadi penelitian saya mengenai tempat saya untuk mengambil data nanti di Indonesia, jadi tetap keterima. Jadi bukan melihat negaranya. Bahkan sebenarnya justru kalau menurut saya ya lebih besar peluang kita untuk jika ilmu yang kita terapkan atau penelitian kita ini nanti bisa punya impact yang besar ketika kita kembali ke negara asal atau Indonesia. Jadi sebenarnya malah lebih bagus sih menurut saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi apa ya, tentang apa tadi yang terakhir itu ya? Sorry. Oh ya, publikasi. Jadi untuk publikasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hanif ya, bahwa memang ada beberapa persyaratan yang itu tergantung dari universitas yang kita tuju. Nah, jadi ada beberapa, selain universitas, kadang-kadang supervisor juga punya persyaratan atau permintaan request khusus gitu biasanya untuk melihat kita tuh sejauh mana pemahamannya tentang keilmuan yang kita ingin daftar ke mereka. Jadi itu opsional, tergantung dari kampus dan supervisor yang kita target. Apakah mereka membutuhkan publikasi atau tidak sebelum kita mendaftarkan diri. Seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin Mas Hanif bisa menambahkan. Silakan Mas Hanif. Iya, secara umum sama dengan yang dikatakan Mas Wongso. Jadi untuk publikasi memang tidak wajib. Secara tertulis memang tidak wajib, tapi tentu itu akan menjadi satu pertimbangan karena itu menunjukkan apakah kita memang benar-benar
concern di bidang itu, apakah kita benar-benar mau mendalami bidang itu atau tidak gitu. Tapi secara tertulis itu tidak wajib, dan banyak juga teman-teman yang tidak memiliki publikasi sebelumnya tapi keterima itu banyak juga. Jadi nggak perlu khawatir masalah publikasi. Masalah surat keterangan kerja juga tidak diperlukan sepertinya. Pas ngurus visa itu diminta, tapi kalau tidak bekerja, ya misalnya kalau memang ribet ya ngomong aja belum bekerja gitu, karena memang tidak ada ikatan apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada syarat di surat keterangan kerja dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kemudian untuk proses mendapatkan deal dari supervisor itu memang tergantung dari person supervisor yang kita tembung itu ya. Saya melamar yang supervisor yang di LT ini 1 minggu langsung oke. Jadi cuman saya kirim rencana riset saya, itu pun cuma 1 halaman, dia langsung tertarik, langsung oke, langsung saya dikasih surat keterangan dia bersedia menjadi supervisor. Tapi saya melamar yang calon supervisor yang di Szeged itu hampir 1 bulan baru beliau bilang oke. Saya kasih rencana riset saya, kemudian beliau revisi sampai 3 kali revisi, baru beliau oke, saya bersedia menjadi supervisor kamu. Meskipun akhirnya tidak jadi supervisor juga karena saya memilih yang di LT. Jadi memang tergantung person calon supervisor yang kita ini sih. Terima kasih Mas Hanif dan Mas Tongso, cukup jelas. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Muhammad Hanas. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mulai dari pertanyaan umum hingga mungkin spesifik sekali, nggih. Jadi agak banyak. Yang pertama, mungkin background saya itu mau ngelamar PhD, dan mungkin saya sudah sempat berkomunikasi dan mengirimkan email, dan mungkin dia berkomunikasi dengan beberapa pihak, mulai dari profesor hingga SH koordinator di beberapa universitas itu. Okay. Nah, yang paling umum, yang pertama yang ingin saya tanyakan, untuk upload ijazah, ini cukup ijazah terakhir S2 atau S1 dan S2 gitu nggih. Ketika kita ingin melamar PhD. Kemudian pertanyaan yang kedua, bahasa Inggris. Kebetulan saya ada IELTS, namun rata-rata expired-nya kan 2 tahun. Nah, punya saya ini 2018. Apakah ada kemungkinan untuk diterima? Gitu, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini saya ingin mempertegas saja. Tadi ada surat letter of permission dari Home University. Nah, apakah itu memang benar di-upload di tab others atau yang dokumen itu di SA-nya? Kemudian mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu banyak, mumpung ada beberapa pakar yang sudah lulus nih. Oke, kemudian untuk surat rekomendasi, ini kan ada atasan atau ex atau mantan pembimbing tesis. Nah, 2 surat itu diupload terpisah atau jadi satu? Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tadi sempat ada pertanyaan tentang anak, ketika misalkan kita membawa keluarga dan anak kita sekolah. Nah, apakah public school tadi di beberapa kota atau mungkin di seluruh kota itu sekolahnya berbahasa Inggris? Ada yang berbahasa Inggris atau sekolahnya berbahasa Hungari, gitu nggih. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan dari saya, yakni kemarin saya sempat berkomunikasi dengan profesor dan international school dari SH koordinator dari Eötvös Loránd University dan Budapest University of Technology and Economics. Nah, di kedua
universitas itu tidak membutuhkan statement of the supervisor. Ya, tapi kita diarahkan untuk mengisi sebuah Google Form yang di situ ada beberapa topik, kita disuruh memilih 3 topik. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika model yang seperti itu, bagaimanakah chance kita atau peluang kita untuk masuk atau kita pilih? Apakah worth it atau tidak? Gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Hidayat. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Terima kasih Mas Muhammad Nat, bisa dijawab Mas Bongso dan Mas Hanif. Ya, oke. Mungkin yang tentang yang ini dulu, yang dari yang gampang dulu dijawab. Ya, untuk sekolah itu, terima kasih Mas pertanyaan. Tidak masalah, banyak bisa mewakili banyak teman-teman juga. Jadi untuk sekolah publik itu sebagian besar berbahasa Sinia, bahasa Hungari, Mojor. Nah, jadi anaknya nanti bahasa Mojor. Cuman kalau ada beberapa sekolah publik yang gurunya sudah bisa berbahasa Inggris. Ada beberapa yang sudah bisa berbahasa Inggris, termasuk sekolah anak saya di sini itu ada beberapa yang bisa berbahasa Inggris. Jadi terutama saya tidak tahu di kota-kota lain, tapi di Budapest sendiri gurunya sudah banyak sih yang bisa berbahasa Inggris. Jadi untuk masalah komunikasi memungkinkan juga untuk menggunakan bahasa Inggris. Cuman memang sebagian besar menggunakan bahasa Mojor atau bahasa Hungari di sini. Kemudian yang berikutnya masalah IELTS tadi, sertifikat bahasa Inggris yang 2018, ya, jadi kemungkinan besar mungkin bisa dilihat masa expire-nya terakhir di bulan berapa Mas untuk itu. Jadi misalkan masih sampai untuk pendaftaran bulan ini pada saat deadline itu saya pikir tidak masalah sih, bisa dilampirkan juga. Toh juga nantinya ada bisa nyusul seperti yang dikatakan Mas Hanif tadi, bahwa nantinya kita bisa antisipasi dengan mengisi bahwa kita juga akan mengambil tes pada tanggal berapa dan akan keluar hasil tesnya dan sertifikatnya pada tanggal berapa gitu. Jadi bisa disusulkan nanti, tapi sebaiknya yang ada disubmit dulu biar lebih meyakinkan bahwa kita memang sudah punya sebelumnya gitu, tinggal memperbaharui saja. Kemudian yang terakhir tadi, chance untuk seandainya kita daftar tanpa di kampus tadi ya, cuma diminta Google Form, kemudian diisi disiplin kita, chance mendaftar tanpa ada supervisor sebelumnya, mungkin ya maksudnya seperti itu, tapi sudah mendaftar di kampus tertentu, itu sebenarnya kembali lagi tadi itu ada beberapa teman juga yang memang di beberapa kampus yang nanti setibanya di sini baru mereka mendapatkan supervisornya atau diberikan nama supervisornya. Jadi ada kemungkinannya jadi tetap memungkinkan untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki supervisor tapi sudah terdaftar atau sudah memiliki kontak dengan kampus yang dituju dan tetap mendaftar ESA itu tetap memiliki peluang untuk lolos. Tetapi pastinya akan lebih baik juga kalau misalkan sudah mendapatkan supervisor terlebih dahulu untuk PhD ya. Ini untuk PhD. Ya, mungkin mau ditambahkan Pak Hanif? Ya, menambahkan saja yang belum terjawab tadi masalah ijazah ya. Ijazah, kalau saya juga nggak tahu sih jawaban pastinya, tapi kalau pengalaman saya dulu melampirkan semua, wong sudah ada kok ngapain gitu ya. Maksudnya itu bukan sesuatu hal yang sangat sulit gitu. Jadi saya ijazah, saya S1, S2. Kemudian surat izin tadi ya betul diuploadnya di bagian dokumen. Jadi di aplikasi online itu ada tab dokumen, itu untuk mengupload semua dokumen-dokumen yang tidak ada di checklist gitu ya. Dan ada tab checklist, ada tab dokumen. Ya, tunggu ya. Kemudian mengupload surat rekomendasinya, upload atau terpisah atau jadi satu.
Kalau surat rekomendasi karena itu ada di checklist, jadi diupload saja di checklist. Tapi kalau saya kemarin jadi 2 file, tapi itu saya kira tidak jadi masalah. Jadi 1 file pun nanti juga akan jadi 2 file karena kalau kita ngupload PDF itu akan dipecah per halaman. Jadi mau terpisah atau jadi 1 akan sama saja. Jadi bukan permasalahan yang sangat serius. Terima kasih Mas Hanif dan Mas Bongso. Ini waktu kita tidak banyak. Ya, terima Jadi kasih ini banyak. pertanyaan yang terakhir ini dirapel. Jadi nanti kita rangkum menjadi 1 pertanyaannya. Jadi pertama saya kasih kesempatan kepada Mas Cahyo. 1 pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bongso, Mas Hanif, dan Mas Dayat. Ini seru sekali ini sosialisasinya. Terutama saya ucapkan terima kasih nih buat Mas Hanif yang sudah memperkenalkan tentang ini ya. Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol Mas Hanif, kebetulan saya konsultasi sesuatu Mas Hanif, kemudian diarahkan untuk ikut ini. Memang tadi banyak ya yang sudah dijelaskan, tapi masih banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan. Singkat saja mungkin yang pertama, ini kan saya rencananya mau mengambil doktoral juga, tapi tidak memungkinkan untuk tahun depan, kemungkinan untuk tahun berikutnya. Nah itu apakah bisa bikin akun dari sekarang atau nanti saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi terkait dengan membawa keluarga dan sekolah anak-anak, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Bongso ya, tadi yang anaknya ada yang sekolah di sana. Nah itu kan bahasanya ada yang bahasa Hungaria dan juga bahasa Inggris. Nah kira-kira itu persyaratannya apa saja apabila kita akan memindahkan anak kita sekolah ke sana. Dan ini yang penting juga untuk nambah-nambah biaya. Apa kesempatan untuk kita ikut part time job gitu. Nah apakah bisa juga, terus kira-kira apa saja. Dan yang terakhir kebetulan saya juga karena dinas di kantor ini ada beasiswa juga, apakah bisa tuh double beasiswa gitu, jadi dari Hungaria sendiri dan juga beasiswa dari kantor, sehingga lumayan buat nambahin kalau misalkan dengan keluarga. Mungkin itu aja deh biar cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Devita. Pertanyaannya Mbak Devita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute Mbak Devita. Suaranya nggak kelihatan. Bukan suaranya nggak kelihatan, suaranya nggak kedengaran. Wajahnya kelihatan. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bongso, Mas Hanif, yang tadi sudah menyampaikan materi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya rencana mendaftar bareng dengan suami saya. Kami sama-sama PhD rencananya. Seperti itu, apakah ada aturan bahwa tidak boleh suami atau boleh saja jika memang lolos dari persyaratan dan bisa lulus bersama-sama untuk berangkat S3 bersama. Yang kedua, itu kan ada pilihan ya, 2 pilihan universitas. Apakah bisa memilih satu saja? Karena memang hanya satu prodi, ada satu universitas, satu prodi, atau ada juga satu opsi yang lain untuk suami saya, apakah bisa memilih satu universitas tapi 2 jurusan? Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devita, pertanyaannya sangat menarik. Banyak yang berpengalaman seperti itu, ada Mas Nono nanti sama Mbak Nani. Jadi kemudian pertanyaan terakhir Mas Denny, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Dayat dan seluruh narasumber. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini terkait dengan stipend ya. Apakah mungkin tadi sebetulnya saya sudah konsultasi dengan Mas Big, kalau stipend antar kota itu sama ya. Cuma mungkin saya ingin tanya terkait dengan living cost, biaya hidup antara Budapest dengan kota-kota lain yang mungkin yang lebih kecil itu kira-kira perbedaannya seperti apa.
Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaan saya itu terkait dengan kemungkinan kerja sampingan ya. Apakah banyak kerja yang bisa dilakukan, mungkin yang formal atau informal yang bisa dilakukan oleh awardee, dan apakah ada batasan dari awardee, karena kalau di beasiswa lain kan misalnya kalau kerjanya formal tercatat itu dikurangi beasiswanya. Gimana mungkin kalau di SH gitu ya? Mungkin itu saja pertanyaannya Mas Hidayat dan teman-teman yang Terima lain. kasih Mas Denny. Jadi ini Mas Hanif, Mas Wongso. Jadi bisa dirapel itu jawabannya Mas Hanif dan Mas Wongso agar lebih singkat. Saya persilakan Mas Hanif. Terima kasih Mas Dayat, terima kasih Bapak Ibu yang bertanya semuanya. Ini tadi Mas Cahyo kalau nggak salah ya yang pertama ya. Kalau mau daftarnya tahun depan bikin akunnya kapan? Nah, mending tahun depan aja Mas. Biar nggak pusing dengan akunnya nanti kalau lupa paspor dan lain sebagainya gitu. Kalau memang sudah direncanakan daftar tahun depan gitu ya. Tapi saya sarankan untuk dokumennya nyicil dilengkapi dari sekarang. Bisa tes bahasa Inggrisnya atau nyari program studinya atau nyari supervisornya gitu ya, dilengkapi dari sekarang dan dikumpulkan di satu folder khusus gitu. Saya dulu pas mau cari S3 itu juga gitu, punya satu folder khusus gitu di laptop untuk mendaftar S3. Kemudian double funding memungkinkan atau tidak? Sangat mungkin gitu ya, karena kalau tidak double funding juga agak susah kalau bawa keluarga ini gitu ya. Karena kalau dari sini larangan double fundingnya itu hanya double funding yang sesama dari Uni Eropa atau sesama dari Hungaria gitu. Jadi dapat ESH, dapat funding juga dari Uni Eropa, nah itu nggak boleh. Tapi kalau funding keduanya itu dari instansi atau dari negara masing-masing itu boleh. Kemudian tadi part time nanti mungkin Mas Dayat atau mungkin Pak Hasim yang menjawab, yang lebih tahu. Kemudian sekolah anak mungkin nanti Mas Wongso yang sudah menyekolahkan anaknya. Saya juga sih, tapi masih TK, jadi nggak kerasa sekolahnya, cuman main-main. Kemudian mendaftar bareng suami, wah ini sangat disarankan ini, karena selain tidak kesepian di sini, living cost-nya jadi double. Pendapatannya Suaminya jadi nggak kabur juga Mas Hanif. Iya, suaminya nggak kabur juga. Jadi kalau keterima dua-duanya sangat bagus itu, sangat disarankan. Di sini ada Mas Nono dan Mbak Nani juga ini yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau hanya punya satu pilihan yang mantap, boleh nggak milih satu saja? Boleh. Kalau cuma mantapnya satu, pilih satu saja. Kalau memang nggak ada pilihan kedua yang dimantepi atau tidak ada program di kampus lain gitu ya. Kemudian kalau satu universitas dua jurusan, boleh. Teman saya dulu pilihan satunya Doctoral School of Psychology di LT, pilihan duanya Doctoral School of Education di LT juga. Jadi nggak masalah. Kemudian living cost Budapest dan non Budapest. Kalau selain akomodasi lainnya hampir sama sebenarnya. Untuk makanan, transportasi itu relatif sama di Budapest dan non Budapest. Yang sangat timpang itu untuk akomodasi. Jadi kalau di Szeged tadi dijelaskan Mas Dayat itu 60.000 foreign itu dapat flat yang sudah mewah. Kalau di sini nggak ada flat 60.000 itu. Di Budapest itu nggak ada flat 60.000. Paling flat saya itu 90.000 itu pun agak jauh dari kota, dari pusat kota gitu. Jadi ya itu tadi ya, living cost itu relatif sama kecuali biaya akomodasinya atau tempat tinggalnya. Itu mungkin yang lainnya mungkin bisa dibantu Mas Wongso, silakan. Mas Wongso mau nambahin? Ya, mungkin tentang pendidikan anak tadi. Jadi untuk syaratnya sama sih. Jadi residence permit kita harus ada, residence permit suami istri dan anak juga sudah harus ada. Kemudian setelah itu kalau misalkan anaknya sudah sekolah sebelumnya di Indonesia, mungkin sertifikat terakhirnya dilampirkan dan sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Itu aja sih. Sebenarnya tidak terlalu ribet sih di sini kalau menyekolahkan anak, tinggal datang aja ke sekolahnya bawa berkas-berkas yang tadi saya sampaikan. Mungkin untuk selebihnya yang berhubungan dengan pekerjaan dan lain-lainnya mungkin Mas Hidayat lebih baik ke yang bersangkutan langsung, mungkin seperti ini yang berpengalaman untuk part-time. Tapi untuk part-time bisa. Jadi tidak ada larangan untuk teman-teman sekolah sambil bekerja di sini.
ya, tidak ada larangan sama sekali. Jadi misalkan untuk dari pekerjaan di sini itu sangat memungkinkan. Hanya saja untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang membutuhkan komunikasi, ya biasanya akan diutamakan untuk yang bisa berbahasa Mojor atau berbahasa Hongaria seperti itu. Selebihnya tidak ada larangan sama sekali. Itu sih mungkin teman-teman mau melengkapi. Terima kasih. Terima kasih Mas Bongso. Jadi tadi berkaitan dengan part-time job itu sangat bisa bagi teman-teman yang ingin bekerja. Jadi meskipun kuliah kalau banyak kosongnya ya kerja. Tetapi kalau misalkan udah kuliahnya padat jangan kerja, nanti ketinggalan kuliahnya, dapat duit itu lupa kuliahnya nanti. Lebih mahal bayar kuliah tuh ketimbang dapat duit gaji dari kerja. Tetapi sangat bisa untuk bekerja. Saya juga sama, Pak Asim juga sama. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang saya pikir mungkin Mas Nono sama Mbak Nani nih mau berbagi pengalaman gimana ceritanya suami istri sampai di sini. Jadi Mas Nono itu nggak bisa kemana-mana itu, ketemu Mbak Nani ditahan. Silakan Mas Nono. Baik, terima kasih Pak Dayat. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Devita tadi ya. Baik, saya dan istri, ini di sini juga ada istri saya Mbak Nani. Kami lolos berdua di tahun 2021-2022 tahun kemarin ya, dan ini bulan kedua kami baru di sini. Kami agak lambat datang 1 bulan karena menunggu approval visa anak kami. Jadi kami ke sini langsung bertiga karena kasusnya beda mungkin dengan teman-teman yang membawa keluarga, karena kami harus berangkat bertiga, nggak mungkin anak ditinggal sendiri ya kan. Dan untuk ada larangan atau tidak, selama ini kami sejauh yang saya ketahui, kami ketahui untuk aturan apakah suami istri itu dilarang, itu kami belum ada melihat aturan itu begitu. Jadi alhamdulillahnya kami pada saat mendaftar tahun lalu, saya dan istri alhamdulillah lolos, dan selain kami juga saya ada awardee juga kalau nggak salah dari University of Szeged, juga ada suami istri yang menjadi awardee walaupun beda tahun pendaftaran begitu. Jadi selama ini tidak ada larangan sih sepengetahuan kami begitu ya. Mungkin itu saja ya Pak Dayat dari saya. Terima kasih Mas. Jadi itu jawaban dan pertanyaan dari seluruh peserta tadi. Jadi untuk teman-teman saya harapkan bisa mendaftar nanti, dan pengumuman untuk kelulusan yang ikut pendampingan akan segera kami sampaikan. Nanti pendampingan ini mulai cek gimana caranya daftar, mempersiapkan dokumen, nanti bisa dikonsultasikan kepada pendamping. Nanti pendamping juga akan bisa bikin grup dengan yang didampingi. Nah, sebelum ditutup, saya ingin perkenalkan teman-teman pendamping di sini. Kami sudah ada pendamping yang akan mendampingi saudara-saudara yang lolos. Pertama di sini Mas Hanif ya, Mas Hanif sudah yang jadi narasumber. Kemudian ada Mas Bongso. Kemudian ada Mas Arya, bisa perkenalkan diri sama kampusnya di mana mungkin itu Mas Arya. Iya, Mas Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Arya, mahasiswa PhD DLT juga. Untuk Mas Arya, jadi Mas Arya ini pendamping kita sekarang studi PhD DLT. Selanjutnya Mas Nono tadi yang jawab ya. Karena saya Nono, saya di Doctoral School of Pharmaceutical Science di Semmelweis University. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang bidangnya di kesehatan, itu bisa di Semmelweis University. Saya background-nya kimia, namun mengambil S3 di ilmu farmasi. Oke, Terima kasih. Sekarang Mbak Nani, silakan Mbak Nani. Baik, saya Nani, saat ini mahasiswa di Environmental Science di University of Szeged, dengan background-nya kimia juga.
Demikian. Terima kasih Mbak Nani. Selanjutnya Mas Bikwanto. Mas Bikwanto tadi ya. Ya, Assalamualaikum. Bigwanto, LT, Psikologi. Oke. Nah, selanjutnya ada Mas Suherman. Mas Herman. Baik. Mana wajahnya ini? Oke. Oke. Nama saya Suherman. Saat ini PhD di Doctoral School of Education di University of Szeged. Terima kasih. Terima kasih Mas Herman. Ada Mas Selta juga. Mas Selta. Kau di sini Mas Selta. Oke, kita lanjut dulu. Oh ya, Mas Selta ada di sini ternyata di belakang saya itu. Nah, selanjutnya Mbak Aulia. Perkenalkan diri Mbak Aulia. Iya, nama saya Aulia Putri Sriwardani. Saat ini sedang menempuh S2 di University of Szeged. Terima kasih Mbak Aulia. Mbak Aulia ini yang master. Kemudian ada Mbak Afriza. Mbak Afriza, di mana Mbak Afriza? Wajahnya Mbak Afriza. Baik, Cak. Nama saya Afriza Umami, mengambil Doctoral School of Interdisciplinary Medicine. Jadi basic saya adalah midwife, dan di sini Doctoral School-nya ambil medicine dan departemennya Public Health. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afriza. Jadi Mbak Afriza, Mas Nono, Mas Hanif tadi, Mas Firman, itu orang-orang yang aktif di YouTube itu. Jadi kalau mau bimbingan ketemu di YouTube juga bisa. Bimbingannya di dunia maya. Nah, selanjutnya ada Mas Dedi Subandowo. Mas Dedi. Mas Dedi. Ya, beliau ini maha guru kita juga. Silakan Mas Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Subandowo. Saya mahasiswa PhD di Doctoral School of Linguistics, Universitas Pasman, Budapest. Terima kasih. Terima kasih Mas Dedi. Selanjutnya Mas Faisal. Mas Faisal, kau masih di sini? Masih Mas. Mas Faisal ini lulusan ini. Yang sudah sukses lulus. Ya, teman-teman, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aziz. Saya mantan mahasiswa, ini Mas, mantan mahasiswa PhD di Multilingualism Doctoral School di University of Pannonia di West Prem. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya setelah Mas Faisal ada Mas Singa. Ada di sini Mas Singa? Mas Arif Singa. Ada ya. Mas Ari. Mas Ari di sini? Halo Mas Ari. Mas Ari juga ada, nggak apa-apa. Kalau apa namanya Pak Hasim sudah masih ada beliau. Pak Hasim ketua PPM tadi. Lagi sholat. Oke Mbak. Jadi Pak Hasim udah tahu semua tadi yang beri sambutan di pembukaan. Jadi itulah pendamping-pendamping tadi. Nanti setelah kami seleksi akan kami distribusikan. Nanti teman-teman bisa bikin grup WA nanti bersama pendampingnya. Bimbingan sampai submit. Tetapi nanti mungkin kebijakan gimana proses bimbingannya nanti diserahkan kepada pendamping. Oh iya, saya baru ingat yang tadi tanya tentang pekerjaan itu. Tentang part-time itu namanya Mas Aan. Mas Aan itu master, lulusan Debrecen, itu pengen kembali ke Budapest, pengen kembali ke Hungari. Jadi S2 sudah lulus, sekarang di Indonesia. Mas Aan akan kembali. Saya lupa tadi Mas Aan. Jadi mudah-mudahan Mas Aan lolos. Mas Aan juga sudah dapat letter supervisor itu ada 2 katanya. Jadi mohon teman-teman nanti silakan daftar, nanti mudah-mudahan bisa lulus semua. Saya pikir itu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti terkait seleksi yang lolos akan segera kami umumkan.
Mudah-mudahan yang tidak lolos bisa lolos, mudah-mudahan yang tidak lolos bimbingan ini kalau daftar mudah-mudahan lolos juga di SH. Yang belum punya TOEFL mudah-mudahan juga punya TOEFL secepatnya. Masih ada waktu untuk tes TOEFL bagi teman-teman yang ingin daftar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di Hungaria. Tentu saudara-saudara sekalian saya harapkan tahun depan sudah ada di Hungaria semua, bisa lolos. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Waalaikumsalam Hungaria. warahmatullahi wabarakatuh.